Saya ini adalah ahlinya, pakarnya Al-Quran, saudara-saudara. Sudah datang ini. Hehehe, sudah datang buronan saya. Halo saudara-saudara. Cie. Gimana kabar, Bis? Gimana? Mau diskusi dengan baik? Gimana kabar, Mas Bray? Kabar baik. Berat memang. Tumben ini kamu berani nih. Kabar Gurumu baik, nggak berani mantap. loh. Kok kamu berani nih? Ya? Acung jempol nih saya sama kamu. Kamu yang apa, saya kok nggak berani, bagaimana saya? Dulu kan sudah saya bilang, gimana kalau Nah. kita ketemu tengah. Kamu kan tidak mau kalau saya tempat kamu. Kamu maunya saya tempat kamu. Saya bilang, kalau saya tempat kamu nanti dibisu-bisukan. Kamu tempat saya, nggak ada saya bisu-bisukan kan? Ada nggak saya bisu-bisukan seperti kalian? Nggak ada. Oke. Gimana? Apa kira-kira tema yang mau kau bahas? Kok macet? Iya, gimana, silakan. Apa yang harus kita bahas malam ini? Ya terserah. Apa kira-kira? Kalau saya sih sebenarnya sudah ada tema bagus. Saya ada tema bagus nih. Cuman kemarin masih tertunda. Tema nih. apa ya? Nih, tema gimana ini. kalau Sebentar, katanya mau tanya tema apa. Biar saya kasih tahu tema yang bagus nih. 101 bukti Quran menjiplak kan Bible dengan keliru. Gimana? Di mana Al-Quran Langsung meninggal. Di mana? Langsung meninggal. Di mana? Loh, Ayo, begini siap ya. atau tidak? Tema Kalau kita siap saya keselamatan tunjukkan. Kalau nggak menurut siap, Islam. bilang, Bang, saya takut bang. Jangan itu nanti ketahuan ajaran Islam. Gitu, gimana? Gimana katanya? Kita mau diskusi jadi ndak? Bagaimana kalau tema kita keselamatan? Dari kemarin saya minta-minta naik loh. Kamu nggak kasih naik. Kenapa emang? Begini bro, gini ya. Tadi kan kamu bilang tema apa? Tadi kan sudah saya ajak nih, saya ajak tema apa yang kamu kuasai. Kamu bilang, ya udah apa? Nah, saya ada tema ini sebenarnya yang kemarin tertunda. 101 bukti Quran menjiplak Bible dengan keliru. Bilang, Bang, saya takut bahas tema ini. Nanti ketahuan ajaran agama saya. Oke, silakan bernarasi. Siap. Yakin? Silakan bernarasi. Oke, baik. Silakan baik. bernarasi. Kita mulai ya. Iya, silakan. Kita mulai. Baik. Oke. Jadi, sebenarnya kalau kita ketemu tengah lebih adil nih, gimana? Saya kasih kesempatan untuk live juga. Besok baru saya bisa live soalnya. Besok baru bisa live. Baik, Aku nggak ini apa-apa. belum bisa live. Sudah saya tawarin ya Belum bisa. teman-teman ya. Saya tawarin Bisa untuk open live di tengah, maksudnya ketemu tengah PK, tapi dia nggak mau. Nggak apa-apa, oke. Kalau tempat saya pun nggak akan saya bisu-bisukan ke channel Bukan mereka. nggak mau, belum bisa live. Atau saya live pakai akun istri saya, tapi saya tanya dulu karena akun saya besok baru bisa live. Terserah. Siap. Bagaimana? Gimana ya? Atau di sini sajalah. Oke, nggak apa-apa. Oke, baik. Saya, Coba. kalau saya ngikut aja, ngikut Iya. aja. Baik. Salah satu bukti bahwa Quran menjiplak Bible dengan keliru itu adalah salah satunya misalnya ketika Al-Quran menceritakan bahwasanya ada yang datang menemui Maryam. Memberitahu kepada Maryam bahwa nanti Maryam akan diberi anak. Kemudian Maryam bilang, "Bagaimana saya punya anak? Padahal saya tidak pernah bersetubuh, tidak pernah disentuh laki-laki." Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita tahu ini loading bahwa berita tentang datangnya malaikat kepada seorang perawan bernama Maria, lalu kemudian Maria itu akan mengandung dan melahirkan, lalu diberi nama Yesus. Itu hanya ada dalam Bible, hanya ada dalam Injil Lukas. Yang kalian katakan kitab wartawan. Nah, pertanyaan saya begini, kenapa kisah datangnya malaikat Gabriel datang kepada perawan bernama Maria, memberitahukan bahwa Maria akan mengandung dan lain sebagainya, dijiplak oleh Al-Quran di abad ke-7. Bagaimana mungkin kitab wartawan itu kalian jiplak isinya, lalu ngasal. Cara jiplaknya itu ngasal dan akhirnya kacau balau sehingga akhirnya penerjemah Al-Quran menambahkan banyak kosakata di dalamnya untuk menambal kacau balaunya Al-Quran. Silakan. Fokus tema ya, fokus tema. Yuk. Sudah? Silakan. Oke. Iya, baik. Terima kasih ya, Edis ya. Iya, dari mana kamu bisa memframing bahwa Al-Quran menjiplak Bible? Dari mana? Mana buktinya itu?
Biar enak kan? Tampilkan data begitu. Dari mana kan kamu bilang? Ya, mungkin Maryam 17 maksud kamu ya. Ya, dari 16. Itu kan? Dari mulai 16. Nah, Oke. Dari mana buktinya sehingga kamu memframing bahwa Al-Qur'an menjiplak Bible? Dari isinya. Kamu tampilkan dong datanya begitu. Dari isinya seperti apa itu? Kamu memframing seperti itu. Oke, Saya pengen tahu loh. Baik. Pertama-tama ada seorang perawan. Di dalam Bible namanya Maria. Di dalam Quran namanya Miriam. Saya tanya mirip nggak? Nggak. Kok nggak mirip gimana? Di dalam Al-Quran saya nggak mirip. Jadi Maria dengan Maryam nggak mirip? Iya, nggak sama. Menurut saya nggak sama. Nggak sama. Oke, baik. Iya. Dua-duanya perawan, betul nggak? Dong. Iya, boleh. Nanti kita tampilkan. Oke, dua-duanya perawan. Mirip nggak? Tampilkan data. Iya. Mirip nggak? Mirip atau nggak? Kenapa mirip? Sama-sama perawan. Mirip. Nah, lalu ada datang kepada dia memberitahukan bahwa dia akan mengandung dan memiliki anak. Namanya adalah Yesus. Di dalam Quran namanya adalah Isa. Nah, kemudian anaknya ini di dalam Bible disebutkan disalibkan dan seterusnya. Nah, di dalam Quran mengatakan tidak disalibkan, seperti itu. Tapi yang mau saya bahas, poinnya di situ. Ada seorang perawan, kemudian punya anak, kemudian anaknya melakukan mujizat-mujizat. Saya tanya, coba jujur, mirip atau tidak konstruksinya? Mirip itu nggak sama? Tidak mirip, menurut saya tidak mirip. Tidak mirip. Ya. Oke, baik. Sudah siap membacakan ayatnya? Kita pakai data ya? Iya, silakan. Oke, baik. Iya. Makanya saya yang bacakan atau Anda yang bacakan? Silakan, coba kamu bacakan dulu. Baik. Kita ke Bible dulu ya, ke Injil dulu. Kita buka Injil Lukas pasal yang pertama. Kita mulai tentang pemberitaan kelahiran Yesus dari ayat yang ke-26. Saya bacakan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel datang ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ketika malaikat itu bertanya kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung. Perhatikan ini. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum bersuami? Nah, sekarang ayat ini ditiru, dijiplak oleh Al-Quran, tapi seperti biasa, jiplaknya itu secara kacau balau. Saya tunjukkan. Di mana itu dijiplak? Di dalam surat Maryam. Saya bukakan suratnya. Kita mulai ya. Kita mulai dari ayat yang ke... Bentar. Sabar ya. Maryam ayat yang ke-16. Kita mulai dari ayat yang ke-16. Nih. Iya, ceritakanlah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya,
maka ruh kami itu menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.